Alhamdulillah wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuzi zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para orang tua kami, para guru kami, ayahanda dan ibunda yang hadir, pengurus Majelis Ta'lim Al-Hijrah. Itu apa-apanya? Majelis Ta'lim Masjid Baitur Rahman, ibu-ibu. Iya, berapa ya waktu kamu? Iko dek mansoji, iko dah. Coba kalau ketek mansoji anda muanya. Alhamdulillah. Maka ya Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala orang kita mendapat syafaat dari beliau. Jadi acara Kopotan bincang-bincang sama Ustaz Afrinaldi yang kebetulan insyaallah tahun ke beliau akan bertugas di kantor kuat. Tapi orang bisa nikah ulang lagi. Belajar Ustaz. Alhamdulillah. Kalau bisa nikahkan ulang lagi. Besok lah lama di kantor so, apa udah izin menikah kamu kan? Asal jadinya nikah baju lalu. Yang kan bilang tapi aman Ustaz. Ya? Kalau lah jadi PNS itu tak kuliah. Nah, kau ini undang-undang. Baik Bapak Ibu rahimakumullah serta orang tua kami, para imam, ya, semua yang hadir kita bersama-sama pada hari yang berbahagia. Judulnya Tabligh Akbar dan Silaturahmi dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Wa mulai dari hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal nar. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Iko bentuk awak gembira. Coba apa gembira yang disuruh oleh Rasulullah? Annar rajaba karrih wa sya'ban kal ghaib wa ramadan kal matar. Faman lam yasra' bis sya'ban, di bulan kedua hijrah, di bulan Sya'ban. Di situ Rasulullah sudah bersiap. Maka dimulai Rajab itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fil Rajabi wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Kau tanya ibu-ibu, ibu senang hatinya bulan Ramadan atau enggak? Iya. Ini ada orang kadang Ramadan deh. Mulai kan makan tak bisa. Kok bisa dulu donat ya? Makan tak bisa, mokok anak tu bisa. Bantu sahur. Nih, nanti bolong poso cope so. Itu tanda-tanda udah nak sonang datang Ramadan. Ramadan tu baginya seperti beban. Ya, seperti beban. Makanya awak disuruh bersiap. Kok sawit pupuk mulai pak. Iko bertembak bilang pupuk Ramadan besok. Selenok tak tinggal puasa. Mulai gini, ya, maka bersiap. Secara lahirnya awak bersiap. Sebab awak takut bapak ibu apa kata Rasulullah.
ketika Rasulullah khutbah naik ke atas mimbar. Falamma martaqa ala mimbar, ketika Nabi naik di atas mimbar. Mimbar salasun marrat, mimbar Nabi itu ada 3. Maka mimbar yang dulu 3. Kalau ngompe, kalau begini kan tutup. Kalau mimbar Nabi itu 1, 2, 3. Itu ada hadisnya. Melangkah ke tangga pertama, beliau terhenti. Faqala amin. Terdiam Nabi tadi. Pas naik tangga pertama, terdiam Nabi. Apa kata Nabi? Amin. Lamma irtaqa darajatus tsaniyah, ketika Nabi naik tangga kedua, melangkah kakinya ke tangga kedua, beliau terdiam. Faqala amin. Nabi menyebut amin. Lamma irtaqa darajatus tsalitsah, pas Nabi naik tingkat 3, tingkat mimbarnya yang ketiga, terdiam Nabi. Faqala amin. Nabi mengucapkan amin. Lah selesai Nabi khutbah, pas turun sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Ya Rasulullah, apa yang terjadi tadi? Takul amin salasa marrat. Kalau kami tidak salah dengar, kamu mengucapkan amin 3 kali. Apa kata Rasulullah ketika itu? Lamma irtaqa darajatul ula, ketika aku naik tangga pertama, atani Jibril. Jibril tiba-tiba datang. Jadi tangga pertama namun Nabi naik, tiba-tiba Jibril datang. Tentu sahabat tidak menengok. Yang nengok Jibril itu siapanya? Rasulullah. Tiba Jibril. Apa kata Jibril ketika itu? Syaqiyun abdun. Celakalah seorang hamba, kata Nabi. Liman adra, itu disebut dengan bulan keampunan. Pertanyaannya, siapa uang mencodok oleh aku tengok tadi. Siapa uang engkau? Makanya tak salah hadis Nabi bu. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kalau bahasanya kam itu banyak. Kam itu bahasa Arab, bahasa awalnya berapa banyak. Berapa banyaknya Nabi? Orang yang melaksanakan puasa, inyo tidak mendapatkan apa-apa illal ju', kecuali haus, kecuali lapar. Puasa orang puasa juga. Tarawih orang ikutnya tarawih. Tadarus ikutnya tadarus. Tapi tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Allah wacana kau. Allah kontunda. Siapa orangnya? Itu hadisnya. Apa kata Rasulullah? Di bulan Sya'ban nazal, Allah turun ke langit dunia. Ini udah masuk Ramadan lagi Pak ya. Jadi bulan Sya'ban Allah sudah turun ke langit dunia. Nazal itu majazi, bukan Allah pikir turun Tuhan ada. Itu hadis Nabi. Seolah-olah Allah memperhatikan hamba-hambanya. Diteliti layak tali'u. Allah perhatikan. Wa yaghfir, dan Allah ampunkan dosa orang-orang yang datang kepada Allah untuk minta ampun. Illa isnan, kecuali dua. Kecuali apa bu? Dua macam kedua. Sobut kedua macam tu. Awak nak sangi mongi dia lah. Iko mau sobut apa? Berapa macam tadi? Jadi kajian banyak saya juga dapat 2 ini. Dan khawatir singkat padat. Yang penting apa? Jangan masuk ke dalam 2 golongan. Siapa golongan yang pertama? Sebut musyrik. Siapa golongan yang pertama? Musyrik. Apa yang musyrik itu bahasa awak? Menyekutukan Allah. Wak sama Tuhan yang lain. Awak sudah ada awak nak cedotu. Awak terbebas dari musyrik. Tapi syirik itu terbagi 2 Pak. Syirik godang, syirik kecil. Syirik godang menyekutukan Allah. Syirik kecil 3 banso.
kecil yang pertama, allazina hum yura'un. Orang-orang beribadah dalam keadaan riya. Riya itu asal katanya ro'ah. Lah ibu riya itu ada nama riya bagi bonginya kan. Apa arti riya itu? Ro'ah. Ro'ah itu bahasa Arab, bahasa awaknya minta ditengok. Berarti nyo ibadah supaya ditengok dia udah. Dia apa ibu nak ikut majlis taklim? Malih ketek orang oleh. Berarti nyo majlis taklim dek ketek udah. Kalau lah banyak baru apa? Aku mau mulai apa? Apa dia mengkosok kemensoji bak tarawih? Sokan awak dah tua nak pergi pulang alam ni. Bukan karena Allah. Jadi orang yang beribadah karena ingin dilihat, maka hal itu disebut dengan syirik. Banyak doa supaya awak ikhlas, supaya terhindar dari ibadah ingin ditengok oleh orang lain. Maka hati-hati anak-anak remaja kami di media sosial. Kamu yakin ibu kau lebih banyak yang nama Facebook? Iya. Alhamdulillah. Sudah 1 juz itu tidak suara. Lai paham? Baru saya kalau tahu dia Pak timbul postingannya. Alhamdulillah sudah 1. Nak kan di baju di Facebook. Lai paham? Sodo di posting. Tadarus. Orang ngajinya mau posting juga. Aduh kadang soal tarawihnya ngongkos. La ilaha illallah. Alhamdulillah dapat tarawih di Masjid Nurul Iman. Orang soal dalamnya di posting. Ingin ditengok oleh orang. Kalau masuk ini pencitraan. Nah, itu bukan karena Allah, tapi ingin ditengok. Makanya Facebook, media sosial kok banyak menghancurkan amal ibadah awak kalau awak nak hati-hati. Kecuali niat awak baik, tapi kalau khairat mulia. Makanya tergantung niat tadi. Tergantung niat. Tapi niat itu memang harus kita bersihkan dari awal betul-betul karena Allah. Maka ciri-ciri orang yang riya ketika beramal depan orang ancam amalannya. Tapi ketika inya surang antara iyo jadi pindah. Nah ini, itu contohnya. Jadi syirik kecil terbagi berapa? Jadi 3. Yang kedua namanya sum'ah. Apa nama yang kedua? Sum'ah, berasal dari kata sama. Sama itu bahasa awalnya dengar. Baik pak ni paman soji. Kebetulan ini orang kaya. Waktu impaknya ke masjid 5 juta. Sebelum pengurus membacakan impaknya 5 juta, manto dah menolong. Nah, Allah manto nolong. Ya, aku nak dibaca. Ingin didengar. Ikut bahaya ujung amalan kau meskipun banyak amal tak sampai kepada Allah. Ikut ciri-cirinya orang yang suka mendayan-dayan. Betul dayan ni Pak. Dayan tiang cakap saja. Lah, dayan ti ramai masjid kau. Banyak anak ada contoh tu. Banyak, tapi nak disiko jauh situ. Siko nak ada juga. Nak ada siko tu. Tapi lebih kurang. Sum'ah, makanya kalau beramal mau didengar oleh orang atau tidak, yang penting lillahi ta'ala, biar Allah yang menilai. Tidak usah memperoleh penilaian manusia, tidak usah. Makanya orang menyebut berharap kepada manusia kecewa, maka berharaplah kepada Allah. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi sini kecil? Riya. Yang kedua sum'ah. Yang kedua rahimahumullah.
Ujung lebih halus Pak. Contoh, ibu di Ramadan rajin taraweh, rajin tadarus, rajin tahajud. Pas tahajud tadi, tahajudlah ibu tadi. Allahu Akbar. Apunnya dalam tahajud ni, alim tidak yang dosa ya. Tasawuf itu dengan salah satunya ya'jad al-mar'i nafsi, orang yang takjub dengan diri sendiri. Ini tak boleh. Ya. Apa contoh yang cenokong? Masuk ancaknya, tahu gambarnya di posting. Yang dibolehinya seekor keledai tapi agak kurus. Dek Lukman sayang ke anaknya, di sekolah anak tadi naik atas keledai. Apa nyumbang kampung? Iko anak ko nak berpikir, anak kurang ajar ini. Ini apa tu? Inyo naik kendaraan, ayah disuruh menarik keledai tadi. Sampai ke Luqman Hakim, awak tukel lah atau Luqman. Biar ayah naik keledai, anak yang mana? Yang membawa tali kekaknya, supaya anak yang beradab. Apa kata orang kampung? Iko ayah kurang ajar ini. Masa inyo naik kendaraan, anak disuruh membawa. Sampai ke Luqman Hakim. Kalau tak begitu aja lah kata Luqman. Nanya awak berdua di atas keledai tadi. Ayah di depan, Luqman di belakang. Apa kata orang kampung? Ayah jo anak sama uang aja. Keledai kurus, nanya berdua. Sampai kata di Luqman Hakim. Abang tu tak begitu dah anakku. Kini nak buat naik ada biaya narik depan uang malu di belakang. Apa nyuang kampung uang kilo lewat. Ada kendaraan tak nak. Dia faham ibunya. Contoh apalah posisi awak. Jadi tak usah berharap. Itu tibetnya. Seluruh perbuatan baik itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama. Coba ini lewat masuk satu kelompok yang pertama apa? Kalau lain acopek. Orang yang mendapatkan Ramadan tapi dia tidak dapat keampunan, ketika Allah turun di bulan Sya'ban, Allah ampunkan hamba kecuali dua. Yang pertama tadi syirik. Ada syirik godang, ada syirik kecil. Syirik kecil ada tiga. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Terus yang kedua apa Ustaz? Siko tiwak banyak konai. Apa nama yang kedua kok? Sobin yo. Ini kok sodo buya pun konai. Kodok aku tumpah karena konai itu. Apa namanya? Rasulullah menyebut dengan istilah masyahid. Apa masyahid Ustaz? Masyahid itu manusia yang mempunyai hubungan tidak baik dengan orang lain. Ada retak, ada masalah dengan orang lain. Contoh apa je wak beramal tak akan sampai kepada Allah. Meskipun Ustaz masyahid nama, percuma sujud Ustaz itu tidak ada guna. Tak ada guna. Makanya ibunda semua, kok ada hubungan awak nanda elok dengan silaturahim itu. Apa silaturahim itu, Pak? Saling tegur sapa, saling baik hati. Digantung oleh Allah di aras. Itu hadis sahih. Man wasalaha wasalahullah. Siapa yang menyambung silaturahim, tersambungnya dengan Allah. Siapa yang memutus, berarti yang kau itu qati'. Qati' itu apa bahasa awaknya? Tukang putus. Ustaz dan sampainya ndak dia mau bongak inyon kau. Awak ndak? Lagi paham ibu? Jadi bahasanya itu tukang putus silaturahim. Qata'ahullah, terputus hubungannya dengan Allah. Tiap malam tarawih, tiap malam tadarus, tiap malam baca Quran, tiap malam salat jamaah, tiap malam khatam Quran, sedekah rajin. Pas Idul Fitri nol, tak sampai kepada Allah satu pun. De apa Ustaz? Rupa ada sulang nak buat elok jauh.
jauh ulang konek. Tak sampai ibu. Itu hadis Nabi. Percuma amal ibadah yang banyak tidak akan sampai kepada Allah. Awak dah bangga. Tapi ada letak sedikit yang belum diperbaiki. Maaf dan maafkan. Jadi kalau tua dulu pandainya fa'fu wasfa'u sebelum Ramadan kau, awak saling maaf, memaafkan. Buka hati saling maaf, memaafkan. Kok ada awak nak tegur sapa dengan orang copet? Oh, Ustaz, ini kan kebenakan dia. Tak tentu mama ada di situ apa? Kok mama bono nak tegur sapa juga tak sampai amal ibadahnya. Jadi hati-hati. Rasul yang mengajarkan. Ambo tanya ibu, susah tak minta maaf tuh? Susah tak minta maaf? Boleh tak minta maaf tuh? Rasul orang maksum. Rasulullah itu orang yang diampunkan dosanya oleh Allah. Tidak aman minta maaf. Awak kau siapa? Ingat di Haji Wada, Rasulullah togak, beliau keadaan sakit. Apanya Nabi? Wahai sahabatku, kau ada ambo salah kepada kalian, maafkan saya, kata Nabi. Kau ada asonya yang tak bisa dimaafkan, togak kalian. Apa yang harus saya lakukan? Kalian togak, kata Nabi. Nah, ada sahabat yang togak kecuali sudah bukan. Aduh, jadi berani togak. Kecil itu elok Rasulullah togak aja. Silahkan ukasah ke depan, kata Nabi. Togak ukasah ke depan. Apa yang tak bisa engkau maafkan itu yang ukasah. Dulu waktu perang Uhud ya Rasulullah, engkau tolocuk dan engkau mampu pakai tolocuk kudo. Togak sudah risiko. Dia apa nak bisa maafkan ambo? Apa dulu ambil berodolan? Nah itu contoh. Tolong bagi ini, aja lo tuh lah. Ibarat tiba kan. Padahal Nabi dalam keadaan sakit togak ukasah tadi. Terus apa yang engkau inginkan hai ukasah? Nak ambo balik ini ya Rasulullah. Langsung togak Umar uluskan modal pancung engkau wahai ukasah. Apa jawab Nabi? Hai Umar, duduk engkau ini perkara akhirat, bukan perkara dunia. Rasulullah nak ngomong di akhirat besok bermasalah. Apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, tolong ambil pelocui kudo ambo di rumah. Hai Fatimah tadi dibola cambuk untuk membawa dari kudo tadi. Diambil oleh Nabi, serahkan kepada ukasah. Ini ukasah, pukul saya hari ini. Dia ambil ukasah. Ya Rasulullah, waktu di perang Uhud tu ambo nak pakai baju, nak capek baju untuk orang. Terus saya minta kepada engkau untuk buka bajumu. Tentu Umar tak tahan dalam malam sendiri. Nak dipancung baju kalau kan, tapi Nabi ditahan. Tapaso Nabi buka baju. Pailah ukasah ke depan baik-baik, langsung dia memeluk Rasulullah sambil menangis. Apa kata ukasah? Kami tahu ya Rasulullah, engkau ingin pergi ke hadapan Allah, maka engkau minta maaf ke kami. Kami rindu kepada engkau karena saya pernah mendengar siapa yang bersentuhan kulitnya dengan engkau, maka kulit tadi tidak dibakar oleh api neraka. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Hai sahabatku, kalau kalian nak nengok ahli surga, tengoklah ukasah, kata Nabi. Begitulah dekatnya sahabat dengan Rasulullah. Upun nak melocui depannya memaduk supaya kulitnya bersentuh. Tapi poinnya nak itu nak ambil mana? Apa poin nak ambil? Rasulullah nak malu minta maaf. Iko cuman gara-gara tanah seketik ini. Seketik anak tete mau puasa ibu. Dunia ni bu. Makanya jangan dapat bono ame tu ya. Kalau masalah itu jangan dapat bono lewat masalah dunia kok sampai awak nak bertegur siapa. Khawatir wak bapak ibu. Makanya lunakkan hati. Rasul mengajarkan 3 amalan yang paling mulia. Salah satunya anta'fuwa man zalamaka. Engkau mau memaafkan orang yang pernah zalim kepada engkau. Tabayang itu betul. Memaafkan yang pernah zalim kepada awak, itu yang dilakukan oleh
Rasulullah. Tiap semayang Nabi itu dilempar dengan tai unta. Tiap mau ke masjid dilempar. Kadang siko Nabi konai, kadang siko konai. Pas Nabi sujud dilotak isi powi untuk melotak niat Nabi. Suatu hari pas Nabi pergi ke masjid, nggak ada terjadi hari itu apa-apa, Pak. Untuk heran Nabi, kok tidak ada yang melempar ambo saiko, kata Nabi. Ya Rasulullah, orang yang sering melempar kau itu sekarang lagi sakit. Apa kata Nabi? Mau jawab. Tentu heran si sakit tadi yang menjawabnya Nabi Muhammad. Tentunya langsung bersyahadat sambil menangis. Kok ibu mau lewat situ difitnah juga ibu udah. Lewat situ difitnah juga ibu udah. Sudah ada dong kabar lah mana masuk hati lah. Maka hati kau bu untuk menghilangkan sifat tidak bertegur sapa tu harus buka lowe. Maka disebut dengan sadrun mufattaha, hati yang lapang. Rasulullah tu punya hati yang lapang, sangat lapang sekali. Kunci lapang tu apa? Jangan pernah awak buuk sang. Lain berarti jangan buuk sangko. Iko nampak orang bercito ada sangko juga awak. Selisih aja orang nak teh guru ada orang ada. Apa salah dan kehidupan tu anak siapa? Awak lah nyapoinyo. Kadang-kadang di situ sifat yang tak elok tu. Copet mengambil kesimpulan. Kadang kau masalah mungkin rumah sampai negur awak ya, maka berbaik sangka. Tapi kalau sudah saling waspahu lah saling memaafkan awak, tolong buka sekat-sekat yang ada di hati awak. Kau bawa potong minta maaf ibu tu baik. Nak guna minta maaf jodoh tu. Tapi ibu lah sudah je ya salah malah. Tapi hati nak buka hati tadi. Nak muji salam aja dah. Tapi hati ibu kita saling memaafkan. Dengan demikian insyaallah Ramadan kita sukses. Setelah Ramadan berlalu, insyaallah kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup segitu. Ada bertanya? Mumpung Pak Kuah ini yang menyampaikan, ada bertanya? Bapak syarat nikah beliau coba. Bapak cara Ustaz apa jado nak cek laki bisa ya Ustaz ya? Nak dicen beko. Banyak dan menteri. Alah, nak ada yang bertanya. Berarti lah paham saudara. Jadi, buku tadi oleh awak siap kok. Mudah-mudahan kita doakan, kita sehati, tak ada lagi saling salah menyalahkan, dan kita niatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berarti kunci apa tadi? Balapang hati. Kalau dah lapang hati pun nak dongki ibu dah. Lah, cindo apa lah bajuan cak orang ayah sok tak ada reaksi awak. Berarti lah lapang hati. Ni ada jauh-jauh dulu orang bercita kampung daerah pulang pesta tu tiba sosak hango. Ya ibu ni memang apa nama tua nak beliau makan-makan apa lah kan? Ditanya oleh amak tadi, ibu tadi makan jeroan, insyaallah aman. Kok jero apa lah ancak baju orang, ancak ya bu, tapi ikhlas ni. Ya. Alhamdulillah bu ibu dapat motor. Alhamdulillah Ustaz Aprinaldi dapat motor. Alhamdulillah sampai ke mana? Oh tu je kok cerita. Nah apa uji coba kan. Tapi alhamdulillah Bu Abi dan pada bau tadi. Dimasak oleh omak yang Qori'ah tadi. Mudah-mudahan sehat selalu mak ya. Panjang umur dan semua kita diberikan oleh Allah kelapangan dan kesuksesan di Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغ أمورنا يا الله في شهر رمضان. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله قلوبنا وثبت إيماننا وأوسع أرزاقنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال يا الله يا رب العالمين. اللهم اكتبنا في التيسير فإن التيسير عليك يسير عليك يسير عليك يسير يا نعم المولى ونعم النصير. نسألك اليسر والمعافاة يا قرة عين